Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini, Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladin Nabi Muhammad SAW. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa yang ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan hurufat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh, kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik Anda menjadi penggemarnya pelat G, kan ya aneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini saya sebut plat G, letter lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya, yaitu Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan saya ceritakan. Makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi. Bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Celuring, di Semedok itu. Sampai sekarang sampeyan ke sana. Saya masih kecil itu. Itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu. Kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini. Jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam ittihad kebersatuan. Loyalitas terhadap NU, namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan Hati Islami Channel di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa, mudah-mudahan sehat afiat dan tidak ada satu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Lamunan Hati Islami Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah informasi atau pendapat ya, informasi tentang pendapat kondisi Nahdlatul Ulama saat ini ya. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di dunia ya, organisasi Islam terbesar di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Dan ini cakupannya sudah sangat luar biasa dan kondisinya pun sangat luar biasa. Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini keadaannya sangat menyedihkan, ambruk ya, ini hancur ini di bawah kepemimpinan PBNU yang tidak bisa membawa organisasi berjalan sesuai aturan, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan ini ya. Jadi bukan kepentingan umum, yang hanya bisa berbicara untuk pribadi dan golongan,
dan tidak melindungi umum, ya, tidak melindungi para ulama dan para kiai Nusantara, tetapi melindungi pribadi dan golongan. Ini adalah satu pemimpin yang sangat salah dan fatal akhirnya. Dan kita ingat dalam satu prinsip bahwa apabila sesuatu hal diberikan kepada yang tidak mampu atau bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Nah, inilah contoh. Nah, sahabat, dan kita dengar pula bahwa di hari ini, ya, kita sudah mendengar ini hari tanggal 4 September, ya, November, ya, kita mendengar satu kalimat atau satu pernyataan pengunduran diri dari Ketua PBNU Yahya Stakuf dan Ketua Rais Am. Alhamdulillahirabbil alamin, memang mereka yang kita anggap tidak mampu membawa organisasi ini atau sesuai dengan aturan organisasi, dan beliau ternyata sudah sadar diri atau mendapat hidayah dari Allah dan menyatakan mengundurkan diri. Bahkan saat ini NU sedang melakukan konsolidasi dan akan melaksanakan musyawarah luar biasa untuk mengangkat dan memilih pengurus baru. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan NU ke depan bisa lebih baik, bisa membersihkan diri organisasi dari para Ba'alawi yang sudah semakin kurang ajar, ya. Kemudian juga kita tahu bahwa saat ini PBNU dikuasai oleh Ba'alawi ini, ya. Ini atas prakarsanya Yahya Stakuf ini. Di organisasi ini banyak pengurus yang dipegang oleh Ba'alawi ini. Inilah hancur ini, ya, kalau dibiarkan ini hancur ini, ya, NU ini. Alhamdulillah para ulama, para kiai terus bergerak, terus berupaya, terus mencari jalan dan solusi untuk mempertahankan NU di Indonesia ini. Dan berikut ini adalah pernyataan dan pemaparan dari seorang kiai, ya, Indonesia, Kiai Ulama Nusantara yang sangat alim, ya, di mana beliau tahu seluk-beluk tentang Nahdlatul Ulama seperti apa yang terlihat tadi dalam cuplikan. Nah, itulah, ya. Dan beliau akan lebih jelas menjelaskan sejelas-jelasnya tentang kondisi NU, ya, dan bagaimana perjuangan NU, ya. Mungkin saudara-saudara dan hadirin sudah kenal dan mengenalnya, ya, dan mudah-mudahan ini semua memang ulama Indonesia, ulama Nusantara ini memang alim-alim ketimbang para Ba'alawi yang jauh di luar, ya, kemampuan para ulama dan kiai Indonesia ini. Kiai pribumi ini sangat luar biasa alim, mumpuni dan berilmu tinggi, ya, kan tetapi tidak menyombongkan diri, ya. Nah, itulah sahabat dan para saudara-saudaraku, yuk kita simak saja pemaparan dari ulama dan kiai NU ini, kiai pribumi ini yang akan menjelaskan tentang kondisi dan keberadaan NU yang sebenarnya saat ini dan harus bagaimana. Yuk kita ikuti, semoga bermanfaat. Ulama, para ustadz-ustadzah, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Qur'an itu hanya Ansor. Induknya NU, Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran, disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qolal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut dua kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari, NU enggak disebut, Muhammadiyah enggak disebut di Al-Quran, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi katanya enggak pernah. Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi.
Tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilautin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira. Lu jenenge wong seneng, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang macam-macam, namanya orang seneng. Wong seneng kok dadak niru Nabi, kita ya seneng. Wong kami juga setiap Senin juga puasa. Istri saya itu ya kalau puasa juga, kami itu sekeluarga kalau hari Senin puasa, Kamis puasa. Karena apa? Ya tadi itu, karena Nabi mengatakan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Kalau hari Kamis itu adalah di mana hari buku amalan catatan kalian dipelaporkan oleh malaikat juru catat Raqib dan Yatid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu itu dilaporkan buku amalan catatanmu, kamu dalam keadaan puasa. Jangan sampai kamu itu dicatat catatanmu itu dilaporkan Allah, kamu dalam keadaan mampir di jalan Danau Tempe. Ya ruwet. Dalam keadaan puasa kamu itu dilaporkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau endah. Karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lawang toha ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladin Nabi Muhammad SAW. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan khurafat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh, kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik Anda menjadi penggemarnya pelat G, kan ya aneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini saya sebut plat G, letter lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya yaitu Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan saya ceritakan. Makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi. Bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Celuring di Semedok itu. Sampai sekarang sampeyan ke sana. Saya masih kecil itu. Itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu. Kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini. Jadi ini yang membuat kami prihatin.
Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan, NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam ittihad kebersatuan, loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam pemukadimah saya tadi mengatakan, Allah itu memerintahkan kita untuk nahdoh, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang, dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah, baginda Nabi menyatakan, al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wan nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, daun kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah. Dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah. Wal nasoro, dan kaum Nasrani, wal yahud, dan kaum Yahudi. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa kabeh iku mau iku umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya tadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti, saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah itu saya anggap anak-anak kecil itu nggak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Ada yang mereka setelah saya selidiki satu mengaku, bahkan dikatakan kalau sama ini sudah usah NU-NU-an, tidak usah Muhammadiyah, tapi sampai Islam yang umum, tapi direkrut oleh dia plat G tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi prihatin? Prihatin. Kalian mungkin tidak bisa merasakan hal itu. Kami yang menjaga bagaimana kelangsungan Islam ahlu sunnah wal jamaah dia ke depan ini sangat, karena bagaimanapun juga yang nanti pada akhirnya yang akan menderita adalah orang-orang Islam. Negara ini yang menjadi target. Allahumma sholli ala Muhammad.